Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, kita kembali lagi bersama Ibu Nabila di kelas kimia kelas 12. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada kali ini? Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita selanjutnya. Nah, minggu lalu kita kan sudah mengenal beberapa sifat koligatif larutan. Ada kenaikan titik didih. Nah, kita akan membahas sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu tentang penurunan titik beku. Nah, kita mengetahui proses penurunan titik beku. Sebelum kita mengenal lebih dalam apa itu penurunan titik beku, maka kalian harus mengetahui apa sih titik beku itu sendiri. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu titik beku? Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan sebuah stimulus yang dapat memancing pertanyaan kalian tentang materi pada pagi hari ini tentang penurunan titik beku. Nah, kalian tahu gambar apa sih di samping ini? Nih, kalian bisa amati itu ada pembuatan. Nah, itu yang semulanya susunya itu dimasukkan ke dalam sebuah apa itu ya, kayak black tango. Nah, kemudian di sekitarnya itu ada es batu. Nah, di dalam es batu tadi itu ada garamnya, dikasih garam, kemudian diputar. Kalau seperti es krim yang biasanya dijual di kalau sekolah seperti itu. Nah, ini merupakan gambar dari pembuatan es krim sederhana dengan pemanfaatan dari penurunan titik beku. Nah, pernahkah kamu melihat proses pembuatan es krim secara sederhana? Es krim dapat dibuat sendiri dengan menggunakan ember kayu yang di dalamnya terdapat wadah dari logam yang lebih kecil. Ruang antara wadah logam dengan ember kayu diisi dengan campuran garam dan es. Nah, kok bisa ya garam dan es kemudian dia bisa menjadikan cairan di dalamnya itu membeku. Nah, penasaran atau tidak teman-teman? Nah, kita akan bahas pada materi kali ini. Nah, apa sih itu titik beku? Nah, titik beku merupakan proses pembekuan yang terjadi apabila temperatur saat tekanan uap zat padat sama dengan tekanan uap zat cair. Jika kalian mengetahui bahwa titik beku air sebesar 0 derajat Celcius sama dengan tekanan uap dalam bentuk padat. Nah, jika temperatur yang diperoleh saat zat cair dan zat padat berada pada kesetimbangan, yaitu pada 760 mm Hg, nah itu disebut dengan titik beku normal. Oh iya, jangan heran kalau ada perbedaan yang mengenai simbol tentang titik beku ini, karena ada yang mengatakan itu titik beku itu disingkat sebagai TF. Ada juga yang biasa menyebutnya dengan TB. Di sini simbol titik beku yang dipakai adalah TF atau F-nya ini artinya itu freezing. Kalau pakai bahasa Indonesia kan tadi pakai TB atau B-nya itu sebagai beku. Nah, bagaimana sih titik beku itu? Seperti titik di mana suatu larutan itu pada temperatur 0 derajat Celcius dia akan berubah menjadi zat padat seperti gambar pada gambar di samping ada es batu yang
mencair. Nah, lanjut kita pada penurunan titik beku. Apa sih sebenarnya penurunan titik beku? Kan tadi sudah bahas bahwa titik beku itu di mana suatu larutan itu dia berubah fasenya pada temperatur 0 derajat Celcius. Seperti pembekuan pada es batu. Nah, air kan rumus kimianya H2O. Nah, di mana fasanya pada saat sebelum dia mencapai titik beku, dia akan berbentuk aqueous. Nah, kemudian ketika dia dinaikkan suhunya pada 0 derajat Celcius, maka akan terjadi pembubuhan di mana H2O ini akan berubah fase menjadi padat. Apa sih penurunan titik beku itu? Nah, penurunan titik beku merupakan apabila dalam sebuah zat larut itu ditambahkan zat larut, maka akan terjadi penurunan tekanan uap jenuh larutan. Kemudian adanya penurunan tekanan uap jenuh larutan akan mengakibatkan penurunan titik beku larutan. Dapat dikatakan bahwa larutan akan membeku pada temperatur yang lebih rendah. Seperti pada yang Ibu jelaskan sebelumnya, di mana larutan air tadi akan mengalami pembekuan pada suhu yang lebih rendah, misal pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, pada penurunan titik beku ini, apabila terdapat zat larut, penambahan zat larut, itu akan dapat menghambat proses pembekuan, sehingga terjadi penurunan tekanan uap jenuh dan terjadi pula penurunan titik beku larutan. Nah, rumusnya ya ada juga Ibu sajikan rumus bagaimana sih menghitung dari penurunan titik beku itu, dan akan Ibu sajikan juga diagram PP yang akan mengaitkan tentang beberapa sifat koligatif dari larutan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita pertama akan tentang grafik penurunan titik beku. Nah, di sini tersajikan gambar di sini bahwa di bagian atas ini merupakan tekanan ya, yang menjadi sumbu Y. Dan di sumbu X-nya ini yang bagian horizontal ini akan menjadi sumbu X, ini adalah suhunya. Atau ya, ini merupakan suhu. Nah, jadi di mana pada gambar ini terdapat 3 fase, ada fase padat, ada fase cair, dan juga ada fase gas. Nah, di sini semakin suhunya ini semakin ke kanan, maka suhunya akan semakin tinggi. Dan semakin ke kiri, suhunya akan semakin rendah, sehingga fase yang terbentuk adalah fase padat. Nah, begitu juga dengan tekanan. Di sini tekanan semakin ke atas, ini akan semakin tinggi. Kalau semakin ke bawah, tekanan ini akan semakin rendah. Pada diagram ini kan sudah ada huruf-hurufnya nih, ada KL, MN, TR. Nah, di sini itu garis yang putus-putus ini, garis yang putus-putus di bawah ini, itu merupakan garis dari larutan, dan garis yang di atasnya ini, yang tidak putus-putus ini, nah ini merupakan sebentar. Nah, garis yang ada di K ini, yang ini
lurus ini. Nah, ini merupakan garis dari zat pelarut. Jadi pada diagram ini, nah jika tidak ada keterangan maka mana sih zat terlarutnya? Mana sih dari gambar ini grafik dari zat terlarutnya? Nah, jadi yang ada di atas ini itu selalu zat pelarut dan yang di bawah ini merupakan zat larutan. Nah, di sini nih KL ini tuh merupakan titik beku dari suatu delta TF dari delta atau per KL ini merupakan delta TF. Nah, sedangkan ML ini ML ini merupakan delta dari titik D. Nah, K ini berarti dia menjadi titik bekunya apa kalau tadi titik-titik ya larutan, betul sekali. Kalau L ini dia menjadi titik beku dari zat pelarut, ya benar sekali. Begitu juga dengan M ini, dia akan menjadi titik didih dari suatu zat pelarut, dan N ini titik didih dari larutannya. Nah, di sini kan dimana suhunya semakin tinggi, maka dia akan menjadi pada suhu 100 derajat Celcius atau 1 atm, dia akan mengalami pendidihan. Seperti itu. Nah di sini sudah di sini juga L itu apa sih? Nah, L tadi titik beku pelarut, nah kan. Kemudian R di sini di bawah ini merupakan titik beku pada 0 derajat Celcius dan tekanan lebih kecil dari 1 atmosfer, di mana larutan belum membeku, atau biasanya itu disebut dengan garis trivial. Jadi titik temu di antara 3 fase, yaitu pada cair dan gas. Nah, tapi karena R ini pada garis yang putus-putus ya, jadi dia milik dari larutan. Nah, kalau K ini di sini merupakan tekanan uap larutan 1 atmosfer. Pada titik ini, larutan membeku pada suhu lebih rendah. Nah, jadi K ini merupakan titik beku dari larutan. Nah, dari diagram di atas di samping ini terlihat bahwa titik beku larutan itu lebih rendah daripada titik beku pelarut murni, karena posisi dari K ini berada di bawah L ini, di mana K itu sebagai titik beku larutan dan L ini sebagai titik beku pelarut. Oke, next. Nah, ini ada rumusnya. Nah, rumus dari delta TF atau penurunan titik beku ini, yang pertama itu KF. Nah, apa itu KF? Nah, di sini delta TF itu di penurunan titik beku itu dilambangkan oleh delta TF. Kemudian KF ini merupakan tetapan penurunan titik beku, di mana KF ini itu menentukan kemampuan dari suatu zat pelarut dalam menurunkan titik beku. Kemudian di sini G itu sebagai massa zat larut, kemudian Mr adalah massa molekul relatif dari zat larut, dan P ini merupakan massa zat pelarut. Nah, bisa dicatat ya teman-teman rumus ini. Nah, ini sedikit ada tabel KF. Nah, tabel KF dari masing-masing pelarut itu memang berbeda-beda. Misalnya air ini titik beku 0 derajat Celciusnya, kemudian KF-nya dia memiliki nilai 1,86. Ada juga etanol yang memiliki nilai KF 1,99. Ada itu benzena yang memiliki nilai KF 5,07. Kemudian asam asetat yang memiliki nilai KF 3,60. Kemudian ada fenol yang memiliki nilai KF sebesar 7,40, dan naftalena ini
memiliki nilai KF 6,92. Jadi nama-nama pelarut ini merupakan nama pelarut yang mungkin sering muncul atau sering digunakan dalam proses penurunan titik beku. Nah, kita akan berikan contoh soal di sini. Tentukan titik beku larutan dari 0,025 mol suatu senyawa dalam 250 gram air jika KF air. Nah, ini akan selalu diketahui dari KF-nya ini. Nah, kemudian juga diketahui bahwa ini suatu senyawa dalam massa dari zat larut. Nah, kita langsung saja masukkan kepada rumusnya seperti ini. Nah, jadikan mol terus rumusnya adalah massa dibagi dengan massa dibagi dengan P. Nah, itu 0,025 mol ini. Kemudian dibagi dengan masanya, di mana masanya yaitu 0,25 kg. Jadi menghasilkan 0,1 molal. Kemudian untuk melihat delta TF, rumusnya yaitu massa dikali dengan KF. Nah, masanya, mohon maaf tadi itu N-nya itu sebagai mol dan P ini sebagai massa berat. Kemudian kita masukkan rumus saja, masanya tadi 0,1, kemudian dikali dengan KF yang diketahui 1,86, yaitu hasilnya 0,186 derajat Celcius. Kemudian kita mencari delta TF, di mana delta TF itu dicari dengan TF dari pelarut atau air, nah, dan TF dari suatu larutan. Nah, dimana kali ini sudah menemukan bahwa tadi zat pelarut itu air, dia akan memiliki TF 0 derajat Celcius selalu itu, dan dia dikurangi dengan TF larutan yang sudah kita hitung tadi sebesar 0,186, sehingga hasilnya negatif 0,186 derajat Celcius. Contoh soal yang kedua. Tentukan titik beku larutan jika 3,2 gram naftalena dilarutkan dalam 100 gram benzena. Titik beku benzena murni yaitu 5,46 derajat Celcius dan tetapan penurunan titik beku molar benzena adalah 5,1 derajat Celcius. Nah, di sini jawabannya. Jadi kita menghitung dulu massanya seperti tadi. Menghasilkan 0,25, kemudian delta TF-nya langsung saja kita masukkan, yaitu M kali KF, yaitu 0,25, di mana tetapan KF dari benzena itu 5,1, sehingga hasilnya adalah 1,275 derajat Celcius. Nah, ini contoh yang ketiga. Sebanyak 6 gram urea dilarutkan ke dalam 200 gram air pada tekanan 1 atm. Nah, kita menghitung titik beku larutan tersebut dengan diketahui MR-nya itu adalah 60 dengan KF-nya itu diketahui sebesar 1,86 derajat Celcius per molar. Kita hitung dulu intinya berapa, 6 per 60, kemudian masanya kita hitung molnya itu 0,1 kali 1000 per 200. 1000 ini bukan ketetapan dan 200 ini merupakan gram dari air. Nah, kita hitung menghasilkan 0,5. Kemudian kita hitung delta TF atau delta TB-nya sama seperti yang atas tadi, yaitu M kali KF, yaitu M-nya tadi kita ketahui 0,5, KF-nya yaitu 1,86, menghasilkan 0,93 derajat Celcius. Nah, ketika kita ingin menghitung TF-nya, maka ini kan tadi masih delta kan masih perbandingan. Jadi harus kita hitung dulu TF dari pelarut. Nah, itu dikurangi dari larutan. Nah, pelarutnya kan tadi di air. Air itu berapa? 0, selalu 0. Kemudian dia dikurangi 0,93 menghasilkan negatif 0,93.
untuk lebih kalian memahami lebih dalam, nah, ini kita bisa kalian kerjakan soal di sini. Nanti Ibu share linknya, kalian bisa kerjakan di rumah untuk kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pertanyakan. Jadi kita sudah membahas sedikit tentang Nah, tadi kan kita sudah menyinggung bahwa salah satu pemanfaatan penurunan titik beku tadi adalah pembuatan es krim. Nah, kok bisa? Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa salah satu tadi di awal Ibu memaparkan pembuatan es krim, di mana ada sebuah black itu dikelilingi oleh es batu yang ada garamnya. Kok di situ dia bisa menjadikan es krim yang membeku. Nah, itu memanfaatkan dari sifat kualitatif larutan, di mana garam itu atau dia kan berbentuknya itu seperti molekul NaCl ya. Nah, ketika dia itu bereaksi dengan es batu yang dalam bentuknya padatan, dia akan masuk di sela-selanya dan akan merenggangkan ikatan yang kuat di dalam es batu tadi, sehingga es batu tadi akan mencair. Nah, es batu yang dikasih garam tadi akan mencair dan dia akan memberikan energinya ke dalam es krim yang dibuat di dalam black tadi, sehingga dia di luar itu titik bekunya akan semakin turun dan dia menghantarkan energinya ke dalam, sehingga di dalam black tadi dia akan mengalami kenaikan titik beku dan sehingga es krimnya itu bisa membeku dan bisa kita nikmati. Begitu ya anak-anak. Mungkin sampai di sini penjelasan tentang penurunan titik beku, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.